Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sahabat Karnus dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kenikmatan dan karunia sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun ini. Dan di Ramadan yang spesial kali ini, kita dari Konsep Karnus akan mencoba mengupas konsep Karnus berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan memang kita mau menerapkan konsep Karnus, yakni cara cerdas untuk sehat selama bulan Ramadan, bahkan nanti setelahnya. Dan di Ramadan spesial kali ini, kita akan mencoba untuk mengkaji konsep Karnus, gitu ya. Dalam kajian Karnus di spesial Ramadan, gitu ya, itu ada beberapa topik dan beberapa series. Di pertemuan yang pertama ini, sebagai perdana, materi perdana, saya akan mengupas tentang manusia sebagai makhluk yang sempurna. Saya coba membuatkan beberapa slide sebagai panduan kita agar fokus kita, pikiran kita, dan hati kita bisa benar-benar berniat secara tulus, ikhlas, dan juga fokus untuk menambah ilmu. Kita awali, ya Allah, kita berdoa semoga diberikan rezeki ilmu dan tambahan pemahaman. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik teman-teman, sahabat Karnus semua, jadi kita juga perlu bersyukur bahwa kita di dunia ini dijadikan seorang manusia. Ya. Di samping bahwa Allah ini sudah menciptakan jutaan, bahkan mungkin miliaran makhluk-makhluk yang lain. Mulai dari yang tak hidup maupun yang hidup. Ya. Dan kita dituntut di dunia ini menjadi seorang pemimpin. Karena di dalam nas Al-Quran itu kita disebutkan sebagai seorang khalifah fil ard. Ya. Nah, untuk menjadi khalifah, sebelum kita membahas tentang alam semesta, maka kita harus tahu dulu nih, kenapa kok sampai Allah ini menjadikan kita sebagai khalifah fil ard. Kita ternyata memang sudah dinas oleh Allah gitu ya, di dalam Al-Quran ini sebagai sebaik-baik penciptaan. Ini ada satu ayat yang saya yakin sering sekali teman-teman dengar, sahabat Karnus dengar, bahkan mungkin sering dibaca di waktu sholat gitu ya. Ini surat pendek ya, surat At-Tin ayat keempat, Allah menyatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi ini bukan main-main teman-teman. Jadi kalau Allah sudah menetapkan bahwa kita ini adalah bentuk yang sebaik-baiknya, itu luar biasa. Yang patut kita sadari dulu, kemudian kita syukuri. Cobalah kita bayangkan dengan saudara-saudara kita, ya, misalnya kakak kita ya, alam semesta ya. Pohon saja dari hari ke hari dia nggak bisa berjalan, nggak bisa berlari. Di situ terus kena hujan, kena panas, dia tidak bisa mengembangkan kehidupannya seperti kita. Hewan pun juga penuh banyak kelemahan-kelemahan. Mereka ada yang nggak punya tangan, mereka hanya punya kaki. Ada yang kakinya 4, ada yang kakinya 2. Sedangkan kita manusia itu luar biasa. Tapi pada kesempatan kajian Karnus pada hari ini, saya nggak akan mengupas tentang itu, tapi kita lebih spesifik akan fokus terkait dengan konsep Karnus memandang manusia, teman-teman. Jadi benar nggak sih bahwa kita ini memang benar-benar manusia yang dibentuk sebaik-baiknya? Gimana menurut pandangan konsep Karnus, gitu ya? Nah, saya akan menyuplik dulu definisi dari konsep Karnus, karena kita harus paham dulu ya, sebenarnya ruang lingkupnya konsep Karnus itu di mana. Nah, konsep Karnus ini ya, adalah metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma dari sang pencipta. Mulai dari aktivitas tingkat sel sampai aktivitas tubuh manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Jadi ibaratnya gini teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya kita gitu ya, itu beli mobil katakanlah gitu ya, beli mobil. Tentu kita itu juga harus bisa membaca buku manualnya. Supaya apa? Kita bisa mengoperasikan mobil itu dengan baik. Kemudian kita pun juga harus membaca panduannya untuk merawatnya. Nah, jadi makanya kenapa kalau misalnya kita beli mobil, beli laptop gitu ya, itu senantiasa diberikan buku panduan. Sedangkan manusia, teman-teman, diturunkan di dunia ini, itu sebenarnya kalau kita ngomongkan manusia, itu memang ada unsur ragawinya, ada unsur yang rohaninya, ada roh dan jiwanya.
Lah, sedangkan yang bisa ngomong, bisa berpikir, dan seterusnya, yang kita sebut manusia itu sebenarnya adalah kombinasi dari yang tampak dan tidak tampak. Lah, kalau menurut saya, gitu ya, menurut konsep Karnus, sebenarnya manusia ini secara fisiknya itu adalah tubuh ini. Lah, tubuh ini bisa saya ibaratkan sebuah kendaraan, teman-teman. Jadi ruh ya yang dulu Allah tiupkan gitu ya, waktu kita masih ada di janin gitu ya, itu masuk ke dalam segumpal darah gitu ya. Segumpal darah itu kemudian berkembang ya, kalau ada di dalam Al-Qur'an itu kan dari segumpal darah, kemudian ada tulang, ada daging sampai akhirnya berkembang jadi embrio sampai kita dilahirkan orang tua kita. Jadi sebenarnya tubuh fisik kita ini, raga kita ini adalah sebuah kendaraan, teman-teman. Karena sebuah kendaraan, kita seharusnya juga mempelajari bagaimana caranya memanfaatkan kendaraan ini dan merawatnya. Dan inilah di topik kali ini kita akan mencoba menyelami tubuh kita itu seperti apa, gitu ya. Jadi supaya kita tahu. Ironisnya ya, mungkin sayangnya gitu ya, mungkin kalau orang zaman dulu ya, manusia yang diturunkan belum ada buku manualnya gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan banyaknya utusan yang turun ke bumi ini, termasuk Nabi Muhammad gitu ya, itu diberikanlah petunjuk-petunjuk ya. Petunjuk-petunjuk inilah yang bisa dijadikan kita sebagai guidance. Meskipun di dalam Al-Qur'an ini disebutkan bahwa guidance kita ini ada yang tersurat, ada yang tersirat gitu ya. Ada ayat-ayat yang qauliyah, ada yang ayat-ayat kauniyah. Makanya kenapa ayat pertama di Al-Qur'an itu kita diminta untuk iqra, membaca. Nah, kalau di tubuh kita membacanya gimana gitu ya? Makanya di konsep Karnus ini mencoba untuk mempelajari, membaca, atau kalau bahasa Qur'annya itu iqra gitu ya. Jadi konsep Karnus ini adalah sebuah metodologi untuk kita membantu kita untuk membaca tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, coba kita akan menyelami tubuh kita nih. Dalam kajian Karnus ya, di konsep Karnus gitu ya, manusia ini adalah organisasi dari 60 sampai 100 triliun sel, teman-teman. Mulai dari sel kuku, sel kulit, sel rambut, sel otot, sel darah merah, darah putih, sel jantung, sel lambung, itu banyak sekali, teman-teman. Nah, jadi susunannya itu seperti ini. Karena organisasi, sel-sel ini teman-teman, itu akan mengumpul, membentuk yang namanya jaringan. Contoh misalnya jaringan kulit. Nah, jaringan kulit kita ini terdiri dari banyak sel yang kemudian istilahnya mungkin berbaris ya, kemudian disatukan dengan penyatu membentuk jaringan kulit. Otot pun juga sama, dari banyak sel kemudian yang serupa kumpul gitu ya, itu menjadi jaringan otot dan seterusnya. Nah, jaringan-jaringan ini kemudian membentuk organ, teman-teman. Contoh misalnya organ hati gitu ya. Organ hati ini ya terdiri dari banyak sel, banyak jaringan. Organ lambung juga sama, terdiri dari banyak sel. Dan organ-organ ini kemudian menyusun kembali menjadi sebuah sistem. Nah, kita kenal dengan banyak sistem di tubuh kita, ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah, ada sistem saraf, sistem ekskresi, dan sejenisnya. Dan kumpulan dari sistem inilah yang disebut dengan raga manusia atau tubuh manusia. Nah, saya ibaratkan begini teman-teman. Jadi gambarannya saja itu adalah negara kita. Jadi negara kita ini kan sebenarnya adalah kumpulan dari warga, dari manusia yang berkumpul gitu ya, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten, provinsi, sampai ke presiden. Jadi orang-orang ya dalam kelompok kecil membentuk RT, RT berkumpul menjadi RW dan seterusnya sampai ke presiden. Nah, itu sama seperti yang terjadi di tubuh kita. Jadi istilahnya itu ilustrasinya supaya gampang dimengerti bahwa tubuh kita ini tak ubahnya sebuah negara di mana ada banyak sel. Nah, perbedaannya apa antara satu sel dengan sel yang lain? Itu ibaratnya begini. Ibaratnya saya Rahmat ya. Apa sih bedanya saya dengan Pak Presiden gitu ya? Ayo coba, kan sama-sama manusia, betul. Sama-sama manusia, sama-sama butuh makan, gitu ya. Bedanya apa? Bedanya hanya di fungsi dan tugas, teman-teman, gitu ya.
Jadi kalau kita ibaratkan dengan sel di tubuh kita, apa bedanya sel kulit, sel telinga, sel otot, sel jantung, gitu ya, sel rambut, sel darah merah, apa bedanya? Bedanya hanyalah di fungsi dan tugasnya. Jadi kalau persamaannya sama-sama sel, bedanya adalah fungsi dan tugasnya. Oh, ternyata sel rambut kita ini adalah fungsinya untuk apa? Untuk melindungi tubuh. Sel kulit kita juga melindungi tubuh. Kemudian sel darah merah, oh fungsinya atau tugasnya itu adalah membawa nutrisi makanan kepada semua sel-sel yang ada di dalam tubuh, gitu ya. Dan seterusnya, gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau misalnya kita mau mengilustrasikan itu, sebenarnya kita bisa memahami dengan mudah. Jadi kalau kita mau tubuh kita sehat, itu ibaratnya adalah negara, teman-teman. Gimana caranya atau parameter negara itu makmur itu apa? Yakni ketika semua warganya, mulai dari rakyat jelata sampai Pak Presiden, itu bisa makan. Gitu. Jadi kalau di dalam sel tubuh kita, terserah itu sel kulit, sel rambut, sel otot, sel jantung, sel paru-paru, sel darah merah, darah putih, semua sel itu sama-sama butuh makan. Nah, bedanya fungsinya tadi dan juga usianya. Karena memang ada sel-sel yang usianya hanya beberapa hari mati kemudian dilahirkan kembali, gitu ya. Nah, makanya di sini saya juga baru menyadari ternyata luar biasa bahwa kita itu bahkan kalau di hadis itu nggak cuma khalifah fil ard, bahwa setiap insan itu adalah pemimpin. Saya baru menyadari bahwa saya ini adalah pemimpin dari seluruh sel tubuh saya. Jadi otak kita, gitu ya, pemikiran kita, jiwa kita itu menguasai semua sel yang ada di tubuh kita. Nah, kewajiban seorang pemimpin itu adalah bisa memimpin, memakmurkan rakyatnya. Jadi kalau di konsep Karnus itu gimana? Jadi kita harus menyadari sebagai seorang pemimpin bahwa setiap sel ini teman-teman itu butuh makan. Atau kalau bahasa biologisnya itu butuh nutrisi. Untuk apa mereka membutuhkan nutrisi? Sebagai bahan energi dalam menjalankan fungsi dan juga untuk regenerasi sel. Ingat tadi bahwa sel kita itu hidup dan mati. Ya. Sel yang mati pasti akan diganti dan pergantian ini juga membutuhkan nutrisi. Jadi di konsep Karnus ini sebenarnya sangat simpel ya teman-teman, sangat sederhana bahwa manusia ini adalah organisasi sekian triliun sel yang semua sel itu sama-sama butuh makan untuk menjalankan fungsi kerjanya dengan baik. Jadi kalau ibaratnya gimana cara memakmurkan rakyat-rakyat kita, sel-sel di tubuh kita, pastikan semua sel-sel tubuh kita itu bisa makan sehingga bisa menjalankan fungsi kerjanya. Jadi mulai sekarang teman-teman, gitu ya, kita sebagai seorang pemimpin, memimpin tubuh kita sendiri, memimpin sel-sel tubuh kita sendiri, kita harus bijak dan kita harus adil, gitu ya. Jadi kita makanya kenapa kok kita perlu makan, makannya pun juga harus beraneka ragam ya, 4 sehat 5 sempurna, gitu ya. Harus ada karbohidrat, protein, vitamin, lemak dan semacamnya. Itu adalah karena kita berusaha untuk memberikan semua sel-sel tubuh kita itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Makanya kenapa kok kita kalau misalnya tidur nih, gitu ya, doanya kenapa kok Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu lah kami hidup dan dengan namamu lah kami mati. Ternyata setiap hari teman-teman ada jutaan sel di tubuh kita ini mengalami kematian. Dan juga ada yang mengalami kelahiran. Makanya kemudian ketika kita bangun tidur, doanya juga sama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, jadi segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah kematian. Ternyata di dalam tubuh kita itu kalau di malam hari kita tidur, itu banyak pergantian sel, banyak regenerasi sel. Jangan sampai kita sebagai seorang pemimpin yang membawa raga ini itu berlaku dolim dan tidak memakmurkan sel tubuh kita. Jadi di pertemuan kali ini kita menyelami tubuh kita sedemikian rupa, ternyata tidak main-main. Kalau negara kita itu cuma 270 juta teman-teman, kalau di sel tubuh kita ini itu ada 100 triliun sel. Jadi kita ini memimpin luar biasa, tidak ada apa-apanya memimpin negara Indonesia ini. Jadi Pak Presiden dibandingkan dengan kita memimpin seluruh sel tubuh kita itu tidak ada apa-apanya. Makanya dari itu kita patut bersyukur kepada Allah, gitu ya. Jadi kita kalau sujud ya, kalau sholat
benar-benar sadari, syukuri apa yang sudah diberikan kepada Allah, dari Allah kepada kita. Ya. Jadi kita sujud itu tidak cuma sekedar raganya, tapi kita benar-benar jiwa dan raga. Makanya kita haturkan sembah sujud kita kepada Allah bersama dengan seluruh ciptaannya, semua sel-sel tubuh kita itu kehadiratnya. Ya. Oke, sebagai penutup, ini quotes yang diberikan oleh owner dari Pak founder Konsep Karnus, Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP ya. Di Konsep Karnus, manusia sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Semoga kajian Karnus pada hari ini bisa menambah keilmuan kita, meskipun ini sedikit tapi luar biasa teman-teman. Sampaikanlah kepada semua orang-orang yang kita cintai, semua orang yang kita kenal, bahkan yang tidak kita kenal, mungkin di sosial media, di WA, di Facebook, itu sebarkanlah kebaikan ini kepada saudara-saudara kita, supaya kita semakin tahu, semakin mensyukuri, gitu ya, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya di kajian Karnus episode pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.